Woi, bangun, bangun. Masa TV-nya tidak ditonton, kok dibiarkan nyala? Wah, kamu siapa? Namaku Billy, si bijak listrik. Listrik? Iya, kamu tahu listrik? Enggak. Listrik itu energi yang membuat alat-alat di sekitarmu berfungsi. Seperti TV, setrika, radio, komputer, kulkas, mesin cuci, AC, semuanya pakai listrik. Kayaknya semua orang di sini perlu dikasih pelajaran deh. Bukan, mati lampu. Kalian sih. Lah. Kita mau kemana? Ayo ikut aku, supaya kamu tahu dari mana datangnya aliran listrik. Kak Billy, kok gelap? Kita ada di mana? Tenang, zaman belum ada listrik, manusia memakai api untuk penerangan. Bayangin, kalau di zamanmu listrik belum ditemukan. Kalau nggak ada listrik gelap ya? Aku nggak mau. Sudah. Jadi kamu tahu kan, energi listrik sangat dekat dengan manusia. Dengan adanya listrik, hidup manusia menjadi nyaman. Jangan takut. Ayo lompat. Kita akan pergi ke tempat-tempat bersejarah di mana listrik sudah menjadi perhatian insan manusia. Ada layangan. Mau kemana? Itu bukan sembarangan main layangan loh. Orang itu sedang membuktikan kalau petir juga energi listrik. Listrik alam yang kekuatannya sangat besar. Oh, jadi petir juga listrik? Kak Billy, orang itu ngapain sih? Dia itu Thomas Alva Edison yang merubah hidup semua orang. Dia mengembangkan bola lampu. Kalau malam, kotamu bisa terang benderang berkat orang ini loh. Hebat. Ternyata orang zaman dulu itu kerja keras ya, biar kita bisa hidup enak. Sudah pasti. Perjalanan listrik dari dulu sampai sekarang dicapai dengan penuh perjuangan. Aku tahu Kak Billy. Jadi listrik yang di kota semuanya pasti dari petir. Bukan gitu. Petir hanya salah satu wujud listrik, tapi dari alam. Kalau listrik yang kita pakai itu buatan manusia. Oh, listrik bisa dibuat. Gimana caranya? Tenaga listrik bisa dibuat dengan memanfaatkan tenaga alam yang berasal dari bumi Indonesia kita. Seperti air, uap, minyak bumi, gas alam, dan panas bumi. Nah, kalau di sini listrik dibuat dengan memanfaatkan tenaga air. Masuk yuk. Tuh, lihat tuh. Sebentar lagi, arus air yang menggerakkan turbin itu akan menghasilkan energi gerak. Lalu, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Imut banget. Kak Billy, dia siapa? Dia itu kumpulan energi listrik yang baru lahir, yang terbangun dari dua unsur, yaitu tegangan dan arus. Biasanya di Indonesia, listrik yang baru lahir memiliki tegangan listrik antara 6.000 hingga 21.000 volt. Kak Billy dia baru diapain? Kasian. Jangan khawatir. Dia itu sedang dimasukkan ke dalam trafo untuk disesuaikan tegangannya. Kamu lihat nggak kotak besar di situ? Itu namanya trafo. Trafo itu adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Kenapa harus lewat trafo? Karena ukuran badannya harus dikecilkan, biar tegangannya tambah besar dan arusnya kecil. Jadi dalam trafo itu tegangannya dinaikkan atau diturunin sih? Kalau di Indonesia, yang mulanya 13.000 volt dinaikkan menjadi 500.000 volt. Tapi ingat ya, setiap negara memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dinaikin ya? Kenapa dinaikin sih Kak Billy?
Tegangan listriknya dinaikkan karena habis ini mereka mau melakukan perjalanan panjang melintasi kawat-kawat listrik itu. Weh, hebat. Buat apa? Kamu tahu kan, di seluruh sudut daratan di Indonesia terbentang kawat listrik yang panjangnya sampai ratusan kilometer. Daripada dijelasin panjang lebar, mending ikut aja yuk. Gak apa-apa nih. Santai aja, mereka semua teman. Lihat contoh ya. Kak Billy, mereka kok serius sekali sih? Sebenarnya kita mau ke... Aduh, cepet banget. Ampun. Baru sekali aja udah sempoyongan. Setiap hari, bola-bola listrik itu menempuh jarak berkilo-kilometer loh. Setiap hari? Mati aku. Kak Billy, lihat. Nah, oleh trafo, energi listrik yang tadinya 500.000 volt diturunkan menjadi 150.000 volt. Kak Billy, tadi kan tegangan listriknya dinaikin. Kenapa sekarang diturunin? Karena jarak yang akan ditempuh nantinya tidak sejauh yang tadi. Dan kalau tegangannya terlalu besar dan jaraknya terlalu dekat, nanti berbahaya. Karena di sini dekat dengan perumahan penduduk. Jadi tegangan listriknya bisa disesuaikan besarnya tergantung kebutuhannya. Pintarnya aku. Kalau itu peta apa? Itu peta perjalanan kita. Kita baru sampai di titik yang kedap-kedip itu. Hah? Kita baru sampai situ. Santai aja, kita masih harus melewati 2 trafo lagi. Di trafo berikutnya, energi listrik yang sekarang ini 150.000 volt akan diubah menjadi 20.000 volt. Dan yang terakhir menjadi 220 volt. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Itu bentuk mereka yang terakhir. Cakep ya. Tegangan 220 volt ini adalah tegangan listrik yang dipakai di rumah-rumah. Rumah? Rumah siapa? Jadi aliran listrik yang kita ikuti dari tadi itu ke rumahku ya? Nggak cuma ke rumahmu aja, tapi rumah semua orang yang ada di kota, di desa, di jalanan, di mana-mana. Listrik yang mengalir ke rumahmu itu setiap hari melibatkan usaha jutaan orang yang bekerja keras untuk mewujudkannya. Kalau kamu boros listrik, berarti kamu menyanyiakan kerja jutaan orang. Semuanya kerja keras buat kita. Semuanya untuk kehidupan yang lebih baik. Makasih Kak Billy. Aku jadi tahu dari mana datangnya aliran listrik. Sama-sama, tapi ingat ya, kamu harus bersyukur. Di rumahmu sudah ada listrik. Banyak loh teman-teman kita di daerah lain yang belum bisa menikmati listrik. Ya, gelap dong. Kasihan. Iya, listrik yang kamu pakai tidak murah. Karena masih banyak jaringan listrik yang harus diperluas ke daerah mereka. Makanya,
Ajak semua orang terdekat kita untuk hidup bijak listrik ya. Ya Kak Billy, pasti. Oke kalau gitu. Sampai jumpa lagi. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Siapa yang mau maju presentasi? Saya Bu. Iya, oke. Bang Mike, depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Ekawati dari kelompok 3, mewakili teman-teman saya dengan anggota saya sendiri. I want to say thanks for my teacher for this chance. Jadi, berdasarkan analisis saya tentang video tadi, zaman dulu masyarakat itu masih menggunakan api sebagai penerangan. Lalu pada seiring berkembangnya zaman, alat penerangan kita berubah menjadi lampu, di mana lampu itu bisa menyala karena apa teman-teman? Sumber energi listrik. Yes. Karena adanya energi listrik. Nah, energi listrik itu diciptakan dari tenaga alam seperti air, uap, panas bumi, minyak bumi, dan lain-lain. Nah, energi listrik itu diciptakan dari tegangan dan arus. Nah, tegangan listrik itu disesuaikan dengan trafo, di mana tegangan itu berbanding terbalik dengan arus listrik. Jadi, ketika tegangan itu besar, maka arusnya kecil. Nah, penurunan dan penaikan tegangan itu tergantung jarak yang akan ditempuh arus listrik. Jadi, arus listrik yang melewati kawat listrik, jadi sesuai kebutuhan. Nah, setelah sampai di garis distribusi, energi listrik ini akan disalurkan ke rumah-rumah, sehingga kita dapat menikmati energi listrik dalam bentuk seperti pencahayaan lampu. Terima kasih. Nah, benar sekali ya apa yang dijelaskan oleh saudari Mei Ekawati. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan terkait menambahkan dari materi yang tadi tentang energi alternatif yang dapat kita gunakan dan cara menghitung tegangan dalam suatu listrik. Akan menjelaskan tentang sumber energi listrik alternatif. Energi alternatif merupakan semua energi yang tidak menggunakan bahan bakar dari fosil. Nah, energi alternatif dibedakan menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan tidak terbarukan. Energi terbarukan itu ada 6 macam. Yang pertama ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Yang ketiga ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Yang keempat ada PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang kelima ada PLTBM, pembangkit listrik tenaga biomasa. Yang keenam ada PLT tidal, pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Selanjutnya ada energi yang tidak terbarukan. Yang pertama meliputi PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang kedua ada PLT batubara, pembangkit listrik tenaga batubara. Nah, ini ya ada gambarnya PLTA. Nah, ada lagi PLTU. Ada lagi PLTB, ini menggunakan kincir angin ya. Tenaga bayu, istilah lainnya. Kemudian ada PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian ada PLT biomasa. Selanjutnya ada PLT tidal, ini menggunakan tenaga gelombang air laut maksud saya. Kemudian ini ada yang tidak terbarukan, yaitu contohnya ada nuklir. Kemudian ada lagi PLT batu bara. Nah, berkaitan dengan listrik, untuk menghitung arus listrik ini ada pernyataan dari George Ohm. Ya, ini pencetus dari konsep listrik. Arus listrik akan sebanding tegangannya.
tetapi berbanding terbalik dengan hambatan konstannya. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya I sama dengan V per R, dengan I sama dengan kuat arus dan satuannya ampere, V sebagai tegangan disimbolkan dengan volt V, kemudian ada hambatan R itu disimbolkan dengan ohm. Semakin besar hambatannya, maka akan semakin kecil kuat arusnya. Artinya I dan R itu berbanding terbalik, sedangkan I dengan V itu berbanding lurus. Ada lagi upaya menghemat energi listrik, yaitu yang pertama ada menyalakan lampu seperlunya. Yang kedua, mencabut kabel jika tidak digunakan. Yang ketiga, ada menggunakan AC dan kulkas dengan bijak. Terima kasih. Materi yang Ibu sampaikan, apakah ada yang belum paham? Coba katakan yang belum paham. Ya, Saya Bu. Iya. ya tadi kan ada keuntungan dari penggunaan listrik. Pastinya berarti kan ada kerugian. Nah, ketika kita menggunakan listrik tidak bijak, apa sih dampaknya? Terima kasih. Dampak penggunaan listrik secara tidak bijak ya, tentunya akan menghabiskan sumber energi listrik kita, dan tagihan listrik kita akan naik, sehingga uang yang kita keluarkan untuk membayar listrik itu akan banyak sekali, dan tentunya kita akan lebih boros ya. Kan mending uangnya ditabung ya kan. Ya. Dari kita hari ini apakah sudah paham semua? Sudah. Karena sudah paham semua, mari kita latihan soal. Soalnya ditulis ya. Akan Ibu bacakan. Nomor 1. Suatu kawat ketika dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 10 volt. Saya ulangi lagi. Suatu kawat ketika dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 10 volt, kuat arus listriknya adalah 2,5 ampere. Jika kemudian sumber tegangan diubah menjadi 5 volt. Saya ulangi. Jika kemudian sumber tegangan diubah menjadi 5 volt, berapakah besar kuat arus listrik yang mengalir pada kawat? Berapakah besar kuat arus listrik yang mengalir pada kawat? Ya, soal yang pertama ya. Yang soal kedua akan Ibu tulis di papan tulis. Bentar ya, saya tuliskan soalnya dulu. Oh. Nah, nih sudah Ibu tuliskan soal nomor 2 dan soal nomor 3. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan ya terkait ini rangkaian apa? Seri. Ya, yang ini paralel. Nah, yang nomor 2 itu menghitung hambatan total dari rangkaian seri ini. Yang ketiga itu menghitung hambatan total dari rangkaian paralel. Coba dikerjakan
dalam waktu 10 menit. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Siapa yang mau berani maju nomor 1? Ya, main. Silahkan maju ke depan. Tuliskan jawabanmu di papan tulis. Satu ya. Kan gitu. Nanti dijelaskan ya prosesnya. Iya. Ternyata rumusnya sangat rumit sekali ya. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Coba dijelaskan lah ya kenapa bisa dapat 1,25 ampere. Tadi soalnya adalah suatu kawat ketika dihubungkan dengan sebuah tegangan 10 volt, berarti V1 10 volt. Lalu kuat arus listrik adalah 2,5, di mana simbol dari kuat arus adalah I sama dengan 2,5 A. Lalu kemudian sumber tegangan diubah menjadi 5 volt. Berarti tegangan yang pertama diubah menjadi 5 volt, berarti menjadi 5 volt itu menjadi V2. Lalu yang ditanyakan adalah berapa kuat arus listrik yang mengalir, jadi yang ditanyakan adalah I2. Karena antara tegangan dan arus listrik itu berbanding terbalik, maka kita menggunakan rumus pembagian, di mana V1 per I1 sama dengan V2 per I2. V1 kita sudah ketahui yaitu 10 volt, I1-nya 2,5 ampere, V2-nya 5 volt, dan I2 itu yang kita tanyakan. Lalu kita kalikan silang sehingga I2 10 sama dengan 5 kali 2,5 sama dengan 12,5. Sehingga sebelum itu kita pindah menjadi pembagian 12,5 dibagi 10 menjadi I2 sama dengan 1,25 ampere. Bagaimana jawaban dari teman kalian main? Apakah benar? Benar. Nah, beri aplaus. Oke, terima kasih. Kemudian siapa yang berani maju nomor 2? Ya, Musdalifah. Silakan maju ke depan. Ibu hapus ya itu. Ya, Bu. Nomor 1 udah paham kan? Coba Musdalifah menuliskan soal jawaban nomor 2. Ya, coba dijelaskan Musdalifah kenapa bisa dapat 9 ohm. Saya nggak lihat. Nah, temannya nggak lihat. Karena dijumlahkan 3 tambah 2 tambah 9. Oh iya, tambah 4 ya, bukan 9 ya. Ya. Karena ini rangkaian seri, maka hambatannya tinggal ditambah, dijumlahkan. 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 9 ohm. Ya, begitu ya Musdalifah, dipelajari lagi. Oke. Tepuk tangan untuk Musdalifah. Kemudian nomor 3, siapa yang berani? Oke, Elsa, silakan maju. Oh, kok di bawah? Coba dijelaskan kenapa bisa dapat 3 ohm. Kan kalau di hambatan paralel itu kan rumusnya kan 1 per R sama dengan jumlah ini, Bu. Rangkaian seri ini dijumlahkan dulu. Ya. Terus ditambah dengan 1/6 ini. Ya. Jadi kan 1 per 2 per 4 ditambah 1 per 1/6 kan 2 per 6. 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Nah ini kan masih dalam 1 per R, padahal yang ditanyakan R. Berarti R total paralel adalah 3 ohm. Ya. Apa benar jawabannya dari Elsa? Benar. Ya. Tepuk
jempol, jempol, salut. Nah, sudah paham ya materi pada pertemuan hari ini? Alhamdulillah. Sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran pada hari ini, sudah menjawab soal, sudah bisa menyimpulkan, sudah paham materi. Ibu akan kasih reward untuk kalian semua. Yeay. Lagi dong, Bu. Satu-satu dong, nggak boleh semua. Terima kasih. Oh, nggak boleh, nggak boleh.